mencela atau sinis terhadap yang 20. Tiap orang punya ritmenya bagaimana berelasi secara akrab dengan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial Ramadan. Kali ini saya cuma ingin bercerita aja ya. Saya tidak membahas topik yang khusus atau yang berat mungkin. Hari ini saya cuma ingin bercerita aja, mungkin nanti teman-teman punya pengalaman yang mirip-mirip. Saya cuma mau cerita ini ya tentang taraweh. Taraweh di tempat saya ini ada penjadwalan buat imamnya ya, penjadwalan imam taraweh. Mungkin sekitar ada 5 imam ya yang sudah punya jadwalnya masing-masing. Dan untuk khusus yang imam yang ini yang di 10 hari terakhiran ini itu berbeda. Apa bedanya? Jadi kalau di imam-imam sebelumnya, bahkan ada salah satu imam yang di tahun sebelumnya itu belum pernah gitu ya. Ada 2 sebenarnya yang baru ini. Tapi yang imam yang baru ke-1, jadi ada 2 kan ya. Yang imam baru ke-1 itu pas ketika pertama kali ngimami itu langsung dibilang sama takmirnya, sama ketua takmirnya, Pak, biasanya 8 gitu. Sampai kemudian di sebuah sesi kultum ya, tumben-tumben juga sebenarnya, bahkan sampai di hari kesekian ini tidak ada kultum. Hanya di hari itu ketika pertama kali si imam ini, imam baru yang pertama ini masuk, itu ada kultum. Jadi setelah sholat taraweh sebelum witir itu diisi sama kultum, dan bunyi kultumnya begini. Ini tentang cerita sekilas tentang Nabi Musa yang kemudian merasa dirinya hamba yang terpilih gitu ya, hamba yang istimewa, sehingga dia berpikir dialah yang hebat gitu ya. Dan kemudian diperingatkan sama Allah bahwa hei Musa, nanti akan ada di mana sebuah kaum yang ibadahnya itu tidak seperti kalian, biasa-biasa aja. Bahkan kalau taraweh 20 minta dikorting jadi jadi 8 gitu. Itu jauh lebih mulia daripada kamu gitu, katanya seperti itu ya. Nah itu ya, tapi di balik cerita ini tadi ada yang menarik atau yang lucunya tadi itu ya, yang bilang bahwa tarawehnya minta di diskon gitu. Nah itu yang menarik. Jadi itu tetap ketika si imam baru yang pertama ini dia tetap request ya, maksudnya tetap ngikutin request, yaitu 8. Jadi 8 terus biasa aja terus 8, tapi hanya sekali itu dia ngasih kultum, besoknya sudah enggak ngasih kultum lagi sampai digantikan oleh imam yang lain gitu ya. Terus kemudian masuk imam lokal, ada imam dari area RT sendiri, ya berarti sudah tahu, berarti 8 rakaat. Nah, baru kemudian masuk imam baru yang kedua. Terus masuk. Nah, kok kebetulan ketika pertama kali imam baru masuk yang kedua ini saya sedang absen. Saya sedang di luar kota 2 kali taraweh. Ya. Begitu saya balik, wah, langsung kok setiap kali di rakaat kedua itu selalu al-ikhlas. Nah, ini naga-naganya ini 20 ini gitu ya. Bener ternyata itu 20, dan ini untuk kali ini mungkin takmirnya sudah tidak meminta lagi, dibiarin aja 20 kayak gitu ya. Nah, ini yang akan jadi bahan pembicaraan kita. Jadi meskipun kita tidak punya topik khusus, tapi masalah rakaat 8 dan 20 atau tarawih berapa, 11 rakaat dan 23 rakaat ini menarik ya, karena
Saya hanya akan cerita pengalaman personal saya menjalani dua itu ya. Kalau saya sendiri dari kecil terbiasa dengan 23. Karena memang kultur di rumah saya atau di daerah saya, di desa saya itu semuanya, nyaris semuanya itu 23. Kalau mau cari yang 11 itu susah banget. Pokoknya 23 biasa. Dan bahkan waktu kecil sampai umur kesekian saya lupa itu saya juga enggak pernah tahu kalau ternyata ada taraweh yang 11 gitu ya. Jadi saya anggap semuanya 23 gitu ya. Ya udah sudah terbiasa aja dengan itu ya. Mulai kecil meskipun cuman ikut gerakan-gerakannya, enggak membaca sesuatu atau enggak tahu bacaannya ya 23 ikutnya. Semuanya diikuti gitu ya. Sehingga ketika sudah lama banget enggak 23, 11 terus gitu ya. Kemudian masuklah ini tadi imam baru yang kedua ini tiba-tiba jadi 23. Ya enggak kaget karena dulu sudah terbiasa dengan itu gitu ya. Cuman reaksi dari makmum ya, dari beberapa makmum itu sama kayak ketika saya dulu kuliah. Saya datang ke sebuah masjid ikut taraweh, tapi saya setelah rakaat ke-8 saya pulang duluan. Nah, ini ternyata gejala-gejalanya beberapa orang kayak begitu. Sehingga ketika ada yang pulang, oh berarti sudah 8. Karena kan kadang saya enggak ngitung juga ya. Oh berarti sudah 8 ini. Ternyata benar sudah 8. Sisanya 12 lagi gitu ya. Nah, ini yang akan saya jadikan topik jadinya ya. Jadinya ini jadi topik kemudian. Yaitu perbedaan antara 8 dan 11 ini ya. 8 dan 11. 11 dan 23. Secara personal, karena saya di kecil dulu sudah menjalani 23, terus kemudian jadi 11, saya pikir tidak ada masalah ya. Meskipun ada era di mana dulu saya ketika terbiasa 11, terus kemudian ada masjid yang 23, saya lebih memilih nyari masjid yang 11 atau ya pulang duluan setelah rakaat ke-8 gitu ya. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Tetapi kalau sekarang saya berbeda. Saya lebih memilih ya apa yang dilakukan oleh imam yaitu yang saya turut. Udah, saya sampai selesai gitu ya. Ya sudah. Nah, cuman begini perbedaannya. Di taraweh yang 11 ya, meskipun sebenarnya ngomong soal speed ya, kecepatan dalam melakukan sholat. Kalau di musola tempat saya sholat ini hampir tidak jauh beda sih. Artinya yang 11 pun juga punya speed yang sedang atau cenderung ke cukup cepat sebenarnya ya. Dan bahkan setelah sekarang di imam yang baru ini 23 itu cenderung malah dia lambat. Makanya agak lama ini tarawihnya. Nah, cuman gini, saya akan bahas ke ritme atau speed yang umum. Jadi yang umum itu ketika 23 biasanya cepat. Makanya kadang selesainya itu jamnya hampir mirip dengan yang 11. Ya, cepet berarti. Nah, gitu ya. Malah ada banyak yang beredar di video-video itu bahkan sangat cepat begini ya. Ya kalau saya yang seperti itu sih buat saya secara pribadi nggak terlalu cocok yang cepet banget gitu. Tapi kalau di sini yang 23 malah cenderung lambat. Tapi secara umum biasanya yang 23 itu lebih cepat dari yang 11 sehingga nanti selesainya hampir mirip gitu. Nah, kesan saya ketika saya menjalankan dua jenis itu dengan yang 11 sedikit lebih lambat dan yang 23 lebih cepat, itu memang berbeda dalam artian saya bisa cocok aja dengan keduanya ya, bisa cocok aja dengan keduanya. Nanti teman-teman coba direnungkan kembali, pernah nggak sholat dengan dua macam jumlah rakaat ini.
Dan ketika pernah, coba bandingkan pengalaman emosionalnya. Karena ternyata setelah saya renungkan, ini ada kaitannya juga dengan kecocokan bagaimana ritme kita sholat. Jadi kita nggak bisa nyalain yang wah cepet-cepet banget, nanti nggak sah, nggak diterima, sholatnya jelek. Itu nggak bisa juga, ya. Terus apakah yang lambat itu selalu bagus? Itu juga nggak bisa seperti itu. Jadi kita tetap melihat sholat ini sebagai relasi manusia dengan Tuhannya. Jadi ketika orang itu berelasi pasti punya style, ya. Sama kayak sepasang suami istri gitu ya, sepasang suami istri. Mungkin ada yang sangat romantis dengan perilaku romantis, sering kadang-kadang berpantun atau baca syair. Terus si istrinya cocok dengan model suami kayak begitu. Terus dua-duanya klop. Tapi ada juga yang laki-lakinya mau romantis, ternyata yang si istrinya alah enggak usah begitu-begitu. Akhirnya biasa aja cara berhubungan, tapi mereka tambah mesra, cocok gitu ya. Itu sama kayak begitu. Relasi itu ya berdasarkan bagaimana style masing-masing orang, dan itu tidak ada masalah. Tidak ada, maksudnya saya tidak membuat sebuah hukum ya di sini ya, tapi buat saya secara pribadi itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena dengan style mana yang membuat kita semakin erat hubungannya, itu yang kita pilih. Itu kalau saya ya secara pribadi begitu. Jadi style mana yang paling erat, yang paling membuat kita semakin akrab dengan Tuhan, ya itu yang kita pilih, style itu. Makanya ada orang yang tidak mau ada tahlil, tapi ada orang yang suka tahlil. Karena tahlil itu buat orang yang suka ini, itu mendekatkan pada Tuhan. Tapi buat orang yang tidak suka, ya nggak perlu menghujat tahlil. Karena ada cara masing-masing orang ini untuk semakin dekat itu dengan Tuhannya. Ada banyak cara. Bahkan kita tahu ada tari sufi segala dan macam-macam. Ada orang yang kalau tadi itu ada banyak kisah bahkan tentang orang sholat. Loh, sholatnya kok cepet? Kayak gitu. Biar setannya enggak sempat goda saya. Beberapa orang yang punya makom yang tinggi, mungkin istilahnya sudah yai gitu ya, itu ada juga yang sholatnya cepat. Dan ketika ditanya, oh cepat ya, biar setan belum sempat itu, setannya baru siap-siap, saya sudah selesai. Ya meskipun ini terlepas apakah ini anekdot atau bukan, tapi jawaban tersebut ya jawaban yang menunjukkan stylenya beliau. Style beliau, bagaimana cara beliau dekat dengan Tuhan. Cepat ataupun lambat, kalau itu sesuai dengan style atau keinginannya dia pada waktu, keinginan maksudnya dengan cara itu dia lebih dekat, ya itu tidak masalah. Menurut saya ya, itu tidak ada masalah. Makanya kalau saya sih dengan 23 atau 11 itu cocok-cocok saja saya. Tapi ada kemungkinan ada orang yang lebih cocok dengan yang 11 dengan speed yang lambat, karena mungkin bisa merasakan, bisa khusyuk dalam artian menurut pengertiannya yang orang yang menjalani yang 11 ya, itu bisa lebih khusyuk, bisa syahdu, mungkin suratnya lebih panjang dinikmati. Tapi buat orang yang dengan style speed 23, yang speed 11 ini mungkin enggak terlalu cocok. Karena apa? Mungkin ketika ritmenya agak lambat, agak lama gitu, dia jadi melamun, dia ngantuk, dia kehilangan fokus ke arah Tuhannya, itu hilang fokusnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang dengan speed lambat yang biasanya menikmati itu, begitu cepat itu malah cepat kelelahan, ya enggak cocok. Karena lelah maka kekhusyukannya kepada Tuhan jadi berkurang. Ya, ada juga yang cocok speed cepat, ada juga yang cocok speed lambat, ada juga yang dua-duanya enggak ada masalah gitu. Sehingga kita tidak boleh membuat judgement dalam hal ini loh ya, dalam hal bahwa yang
cepet itu, wah nanti jelek, cepet, nggak khusyuk dan seterusnya. Itu berbeda. Artinya tiap orang itu beda-beda. Tetapi kalau saya sih secara pribadi dua-duanya cocok, tapi memang saya nggak terlalu cocok yang beneran copet yang kayak beredar di video-video itu yang malah jadi bahan guyonan atau apa gitu ya. Jadi bahan meme gitu ya. Kalau saya nggak terlalu cocok yang itu. Boleh cepat, tapi ya bukan kayak secepat kilat itu ya. Ya bagaimanapun juga kalau saya ya secara pribadi, tapi bukan orang ada yang cocok kayak begitu ya. Tapi kalau saya, jadi hubungan dengan manusia dengan Tuhan itu harus nemu ritmenya. Ritme yang paling cocok, style yang buat kita, buat kamu, buat saya, yang cocok itu semakin mendekatkan, semakin mengakrabkan dengan Tuhan, yaitu ritme yang kita pilih. Ya. Jadi kalau misalnya dengan speednya agak cepat itu membuat kita tidak ngantuk, selalu terjaga, berarti konsentrasi kita selalu tertuju pada Tuhan, ya nggak apa-apa. Begitu juga yang speed lambat, yang syahdu, yang bisa menikmati setiap gerakannya, itu juga nggak masalah gitu ya. Nah itu, jadi kalau masih ada yang menyisahkan bahwa yang 11 sinis terhadap yang 23 atau sebaliknya 23 sinis kepada yang 11 karena yang 11 sedikit rokaatnya, yang lebih banyak ini yang lebih baik, atau sebaliknya yang 11 ini karena ritmenya lambat, ritmenya dikatakan lebih khusyuk gitu ya. Kemudian mencela atau sinis terhadap yang 23 itu enggak. Kalau saya secara pribadi, saya enggak setuju dengan itu. Jadi setiap orang punya ritmenya bagaimana bisa berelasi secara akrab dengan Tuhannya. Demikian topik ringan kali ini di Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video-videonya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.